kita sepakat waktu itu bahwa pemerintah memutuskan 550 juta ton. Karena Ya, memang kalau penetapan pemerintah itu lebih berdasar kepada potensi antara ekspor dengan penggunaan di DMO yang saat tahun 2021 ini kan dipetakan sebesar 138 juta ton kan gitu. Sehingga kalau saya melihat pada saat ada tambahan 75 itu kita melihat pemerintah karena kondisi COVID-19 tentunya kan ada kebutuhan keuangan yang besar, kebutuhan revenue untuk pemerintah, sehingga apa? Dia ingin menambah 75. Tentunya ya, pemerintah menetapkan 75 juta ton setelah melalui keseimbangan ya dalam arti perhitungan terhadap pasar. Seberapa jauh kalau kita melihat bagaimana ban dari Australia ke Cina 80 juta, tapi kan yang tergantikan kita kan hanya sekitar 40 juta, karena 40 itu high kalori yang digantikan oleh Mongolia, Inner Mongolia, dan bahkan South Africa kita 40, sehingga tambahan 40 dan kebetulan harga naik ini memang satu sikap pemerintah untuk menambah pendapatan. Nah, kebetulan juga kita tahu bahwa Cina pas naik kalau kita melihat batu bara kenaikannya di pertengahan Desember 2020. Kenaikan ini sebenarnya bukan lebih didorong kepada kebutuhan yang naik saat itu, tapi lebih pada potensi dari pasar ekspor. Tapi saya setuju Pak Satria bahwa kita bukan khawatir, namun kita perlu memetakan detail, merasionalkan apa yang terjadi, bukan sebatas khawatir. Karena kalau kita melihat timeline PLN itu bukan dibuat tergesa-gesa, saya yakin. iya, Misalnya iya. seperti Pak Satria mengatakan super critical itu kan baru dikurangi 1 gigawatt di tahun 2030, ini seolah-olah menjadi hanya sekitar 5 juta. Tahap kedua 2035 itu baru akan mengurangi lagi 9 gigawatt sehingga sekitar 4,5 juta. Sehingga kalau saya lihat terus sampai tahun 2055 di mana PLN sampai ke ultra super critical, bukan hanya subcritical yang dikurangi. Kalau saya melihat pencapaian itu secara bertahap. Memang kalau kita melihat sampai tahun 2040 itu kan kapasitas yang akan dikurangi lagi 10 gigawatt. 10 giga itu kebutuhan batu baranya kan 10.000 megawatt, sekitar 1 giga itu sekitar 5 juta ton lah itu. Sehingga apa? Saya melihat itu pengurangannya juga gradual. Makanya 2 poin. Satu, saya melihat perlu bagaimana komitmen DMO tetap dibangun, bagaimana pemerintah tetap bisa mengendalikan perusahaan agar ada komitmen untuk DMO, karena ini penting untuk pertumbuhan industri kita. Yang kedua, perlu dipikirkan bagaimana peta 2025 ke atas untuk pertambangan batu bara, dan kalau perlu detail daripada bagaimana kebijakan Cina dan India ini lebih diseriusi. Karena apa? Karena memang kita 54% dari total produksi nasional itu hanya terletak pada Cina dan India. Ibaratnya Cina dan India batuk kan kita sudah flu gitu loh. Iya. Kalau kita flu tanpa persiapan Baik, obat yang ada jatuh sakit itu. Terima kasih. iya, Ya. baik. Ya, kita ke Pak Satya dari DEN. Sambil saya baca data kami, Pak, ini porsi pembangkit listrik akan diubah menjadi 48% pembangkit EBT, kemudian 52% pembangkit fosil dalam RUPTL 2021-2030. Ini dari semula 30 sampai 70%. Seperti apa nanti Pak kira-kira penerapannya dalam RUEN? Ya, kalau kita melihat kalau dalam RUEN itu kan otomatis angka-angka dan persentase ya, seperti kita misalkan mengatakan EBT 23% pada tahun 2025 ya kan, dan sampai 31% pada tahun 2050, itu yang ada di dalam RUEN. Nah, itu harus diterjemahkan dalam bentuk berapa sih jumlah pembangkit yang bisa di-generate oleh energi baru dan terbarukan. Jadi kalau kita berbicara penggunaan daripada EBT itu saat ini tidak hanya terfokus kepada pembangkit dalam arti kata pembangkit besar, karena kalau kita berbicara solar rooftop misalkan, itu juga menjadi pembangkit kecil-kecil yang ada di dalam rumah, itu juga dikalkulasi di dalam implementasi daripada persentase daripada EBT. Maka kenapa hari ini kita menggencarkan ya supaya penggunaan solar cell atau solar panel di rumah-rumah itu kalau bisa masif, supaya merasakan juga gitu bahwa dia akan lebih hemat gitu dibandingkan dia menggunakan listrik langsung daripada PLN. Ini kan sebagai salah satu cara. Tetapi yang paling penting sebetulnya yang harus disadari di sini bahwa
ruang terhadap pengembangan daripada energi listrik ini luar biasa besar. Seperti yang saya sampaikan tadi, tahun 2060 itu sekitar 1.380 terawatt hours. Hari ini cuma 330 terawatt hours listrik itu. Berarti apa? Perjalanan dari tahun 2021 hingga tahun 2060 itu memang memerlukan banyak sekali pembangkit-pembangkit baru tentunya. Nah ini yang menurut saya ruang daripada EBT akan terbuka lebar ya, besar. Jadi kalau kita membuat jalan gitu kira-kira tanpa saya harus mendahului karena kita masih mengkaji. Kalau time frame-nya berapa? Ada yang berbicara, udah kita bikin time frame 2045 karena itu 100 tahun Indonesia merdeka. Ada yang bilang nggak bisa, 2050. Ya sekarang PLN come up dengan 2060. Kementerian Lingkungan Hidup ya kebetulan menjadi anggota DEN juga, Menteri Lingkungan Hidupnya. Nah, itu mengatakan karena masalah pengurangan emisi karbon itu tidak hanya didominasi energi, tetapi juga dinominasi perubahan lahan, beliau mengatakan 2070. Makanya inilah yang menurut saya kita harus pikirkan masa-masa betul gitu. Kalau kita memang tujuannya adalah mengurangi intensitas daripada CO2. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.